Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya, ini maklumi Anies Baswedan urung bayar hutang 50 miliar ke Sandiaga Uno. Politisi Gerindra dia main proyek aja enggak. Wow, ada apa? Apakah Gerindra akan mendukung itu begitu? Tapi menurut saya pribadi Gerindra yang cerdas menurut saya pribadi Pak Fadlizon begitu. Setelah ditanya oleh Pak Sandi, tanya kepada Pak Fadlizon terkait dengan utang itu. Ternyata Pak Fadlizon mengatakan ya tanya saja ke Pak Sandi kan begitu logikanya biar tidak kena dengan masalah ini kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Tetapi mau tidak mau ini sudah mencederai Anies Baswedan sebenarnya. Pak Sandi sudah blunder, sudah tidak percaya lagi oleh publik hari ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya agak menarik juga ya. Maklumi Anies Baswedan urung bayar hutang 50 miliar ke Sandiaga Uno. Politisi Gerindra dia main proyek aja enggak? Ini bisa berat bisa berarti Anies tetap punya utang ke Sandiaga Uno. Ya, ini kan muncul spekulasi seperti itu dengan pernyataan dari Pak Sandi itu tadi begitu kan. Isu utang Anies Baswedan ya 50M mampu menutupi utang ugal-ugalan yang dibuat oleh rezim Jokowi sekalian buat hiburan para buzzer. Ya itulah gorengan-gorengan para buzzer hari ini ya para cebong begitu kan ya. Karena memang junjungan tidak punya tiket untuk maju di Pilpres, pada akhirnya apa yang terjadi? Ya itulah ngotot itu aja begitu. Ini gak apa-apa buat hiburan para buzzer, kasihan soalnya yang diungkit hutang 7.000 T mulu ya, padahal ini ada duit di kantong 11.000 T. Seharusnya jadi contoh dong pemimpin yang baik dan tidak main proyek, just fokus pada kemaslahatan rakyat. Bravo Anies ini, main proyek aja enggak dia di Indonesia asli itu begitu kan. Ini ada buktinya enggak bro? Ini banyak sekali yang mengkritik, tapi inilah buktinya dari juru bicara Anies Baswedan begitu kan. Bahkan dia sudah menyatakan bahwa Anies Baswedan memang ada perjanjian politik ya. Di satu sisi memang ada perjanjian politik, tetapi perjanjian itu ketika Anies Baswedan menang maka uang itu tidak usah dibayar begitu. Tetapi kalau kalah dia akan mengembalikan uang itu. Kan seperti itu logikanya begitu. Tanpa Sandi ya mungkin tanpa Anies Baswedan Sandi tidak menjadi apa-apa begitu kan. Ya karena memang kekuatan modal itu ada di Pak Sandi begitu. Utang pemerintah ugal-ugalan 70 triliun ya, siapa yang bayar? Masih mending Anies tidak punya utang jadi gubernur, tidak digunakan untuk mencari uang buat bayar hutang ini. Hehe, Anies nggak main proyek saat jabat di gubernur, bukannya banyak proyek tapi nggak pernah tahu transparan sampai Formula E. Inilah para cebong yang berkomentar di sini begitu kan. Suruh aja Bunda Paut yang melunasi dan kan udah dikasih dana hibah 67 miliar. Ya, itulah muncul spekulasi hari ini begitu kan. Menurut saya pribadi langkah apa yang dilakukan Pak Sandi lebih baik ya tidak hanya keluar-keluar di situ begitu kan. Jadi buktikan dengan data itu kan sangat menarik juga begitu daripada keluar-keluar begitu kan. Ini terus keluar-keluar wahai politisi Gerindra, Anda akan tuai hasil tahun 2024. Kontribusi reklamasi triliunan rupiah itu yang dibatalin itu uangnya masuk kantong sendiri atau takut sama pengembang reklamasi di banyak sekali ya. Logikanya gini aja deh. Dulu waktunya gue butuh modal nih, jangan mungkin sebagian besar pinjam sana sini. Nah yang jadi pertanyaan sekarang, mau nyapres dipastikan butuh modal sangat besar sekali. Mungkin ya siapakah oligarki di belakang Anies selain SP dan JK ya. Inilah menuduh seperti ini. Menurut saya pribadi langkah-langkah seperti ini sangat tidak baik untuk diungkapkan begitu kan. Semua oligarki akan pasti bermain di situ begitu. Saya rasa bahwa perkembangan hari ini ya kita butuh sosok yang memang punya narasi yang baik kepada bangsa kita, membangun bangsa kita. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ini cukup menarik sekali ya. Maklumi Anies Baswedan urung bayar utang 50 miliar ke Sandiaga Uno. Politisi Gerindra dia main proyek aja enggak ini. Dikutip dari Gelora, geger soal Anies Baswedan yang urung bayar utang 50 miliar ke Sandiaga Uno terkait Pilkada DKI Jakarta mendapat beragam sorotan. Politisi Partai Gerindra Arief Wayono memaklumi bila ex-Mendikbud itu tak bisa bayar hutangnya.
Mencuatnya utang 50 miliar berasal dari ucapan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa ya saat ngobrol di channel YouTube Akbar Faisal. Keponakan Yusuf Kala itu menyebut bahwa ada perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno terkait Pilkada DKI Jakarta. Ia menyebutkan ada uang yang dipinjam oleh Anies Sandiaga sebesar 50 miliar untuk kebutuhan logistik selama mengikuti kontestasi Pilkada. Bahkan Aksa mengungkitkan bahwa uang tersebut hingga kini urung dikembalikan kepada Sandiaga Uno. Menanggapi ramainya perihal hutang Anies Baswedan itu, politisi Partai Gerindra Arief Poyono turut angkat bicara. Ia memaklumi ya bila Anies Baswedan tidak sanggup bayar hutang sebesar itu selama 1 periode menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan ya sebabnya karena jumlah tersebut tidak bisa ditutup dengan gaji Anies selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur ya. Mas Anies Baswedan selama 5 tahun tidak bayar utang ke Sandiaga 50 miliar. Ya mana mungkin ya kebayar uang gaji Gubernur DKI itu selama 5 tahun nggak nyampe 50 miliar, ungkap lewat kicauan Twitternya. Terlebih menurut Arief, Anies Baswedan tidak ikut bermain dalam proyek di Pemprov DKI Jakarta. Bahkan di laporan harta kekayaannya pun tak mencapai 50 miliar. Main proyek enggak juga, LHKP ya enggak nyampe 50 miliar. Hutang duit di politik itu enggak berlaku ya, apalagi 50 M untuk biaya politik. Sebelumnya Sandiaga Uno sendiri menegaskan tak ingin membahas soal hutang tersebut di muka umum. Ia bahkan tak ingin melanjutkan pembicaraan soal kasus itu. Bahkan setelah sholat istikharah, setelah menimbang dan berkoordinasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraan mengenai ini dan lebih baik nanti para pihak yang mengetahui itu untuk bisa menyampaikan kata Sandi di sela menghadiri acara resepsi 1 abad NU di Stadion Delta Sidoarjo. Seolah-olah apa ya Sandiaga Uno lempar batu sembunyi tangan kalau menurut saya pribadi. Karena apa? Karena di satu sisi dia seolah-olah Anies Baswedan punya utang besar begitu kan, karena melalui sholat istikharah terus kemudian lewat musyawarah dengan keluarga seolah-olah utang itu ada begitu kan, padahal itu adalah janji politik begitu kan. Ya itulah kesalahan terbesar oleh Pak Sandiaga Uno selama ini begitu kan. Karena apa? Karena di satu sisi ya blunder begitu kan, sudah tidak percaya lagi, apalagi yang berbicara itu adalah di luar Partai Gerindra begitu. Jangan-jangan ini menjatuhkan Partai Gerindra itu sendiri, ya bisa jadi seperti itu begitu kan. Pada akhirnya menjatuhkan itu begitu. Tapi inilah politik kita yang harus kita hargai bersama-sama begitu kan. Kalau memang dia punya utang ya secara secara etika ya datang kepada Pak Sandi begitu kan. Begitu logika kita. Kenapa masih keluar-keluar seperti ini begitu. Logika-logika yang seperti ini menurut saya pribadi salah besar kepada bangsa kita itu sendiri begitu kan. Ya inilah politik begitu kan. Kalau tidak menyerang Anies Baswedan ya rasanya tidak tidak ada berita-berita yang hangat begitu kan. Jadi menurut saya pribadi Anies Baswedan lebih baik diam ya, pasrahkan kepada juru bicaranya saja begitu kan. Karena itu langkah yang baik menurut saya pribadi. Kalau dia menanggapi ya sama aja, bahkan menimbulkan spekulasi lebih panjang begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.